Coba deh kita pikirin, teknologi itu udah mengubah hampir semua hal dalam hidup kita. Mulai dari cara kita nabung di bank, cari jodoh, sampai cara kita kerja. Tapi, gimana kalau menyangkut sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih personal, seperti keyakinan? Nah, kali ini kita bakal lihat gimana iman gak cuma bertahan, tapi juga menemukan bentuk barunya di era digital. Oke, yuk kita langsung aja bedah transformasinya. Kita bakal lihat gimana dakwah atau penyampaian pesan-pesan keagamaan beradaptasi dengan dunia abad ke-21 yang serba cepat ini. Pergeserannya ini fundamental banget loh. Dulu, kalau kita ngomongin dakwah, yang kebayang pasti ceramah langsung di masjid, ada jadwalnya, kita harus datang ke sana. Nah, sekarang semuanya berubah. Pengalamannya jadi jauh lebih personal, bisa diakses kapan aja kita mau, di mana aja, langsung dari genggaman tangan kita. Biar kita bisa ngerti lebih dalam soal pergeseran ini, kita akan lihat sebuah riset yang menarik banget. Riset ini datang dari sebuah Institut Agama Islam di Indonesia yang mengamati fenomena ini dari dekat. Nah, inti dari semua ini adalah konsep dakwah. Ini kan tradisi syiar Islam yang udah ada dari berabad-abad yang lalu, tujuannya untuk membimbing umat. Dan sekarang, tradisi yang usianya sudah sangat tua ini lagi mengalami transformasi digital yang luar biasa. Jadi, penelitian ini fokusnya ke sekelompok mahasiswa manajemen dakwah. Nah, mereka ini kan calon-calon pendakwah masa depan. Studinya mengupas gimana konten digital ini nggak cuma ngebentuk pemahaman iman mereka, tapi juga sampai mengubah perilaku mereka sehari-hari. Nah, yang bikin menarik, studi kasusnya ini unik banget. Pusatnya itu ke seorang penceramah yang, bisa dibilang nggak biasa, Syaiful Karim, seorang dosen fisika. Gayanya yang tenang, ngajak kita merenung, itu berhasil ngegabungin spiritualitas dengan latar belakang ilmiahnya. Kombinasi yang jarang banget kan? Dengerin deh kutipan dari salah satu mahasiswi ini. Saya merasa diajak bukan disuruh. Wah, ini benar-benar nangkap esensinya. Ini nih kuncinya di era digital. Pendekatan yang gak menghakimi, yang sifatnya personal, itu justru menciptakan sebuah ruang aman buat para penonton untuk berefleksi, bukan cuma sekedar nerima perintah. Jadi, apa sih yang bikin para mahasiswa ini nonton channelnya? Nah, penelitian ini nunjuk ke sebuah teori yang kuat banget tentang gimana kita sebenarnya menggunakan media. Teori ini intinya bilang kita tuh bukan konsumen yang pasif. Coba bayangin deh, kita kan nggak asal buka kulkas terus makan apa aja yang ada kan? Kita pasti nyari sesuatu yang spesifik, sesuatu yang lagi kita butuhin saat itu. Nah, sama halnya dengan ini, para mahasiswa ini secara aktif mencari konten spiritual untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka yang mendalam. Dan ternyata, dari penelitian itu, channel ini berhasil memenuhi beberapa kebutuhan penting. Mulai dari kebutuhan buat belajar dan paham, kebutuhan buat nenangin hati dan jiwa, sampai kebutuhan buat ngerasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Nah, pengakuan dari Barmawan ini benar-benar menyoroti perbedaan utamanya. Ini bukan lagi soal dengerin pasif kayak di ceramah biasa. Konten digital semacam ini justru memicu kita untuk berpikir, untuk merefleksikan diri. Penontonnya jadi partisipan aktif dalam perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan ini nih yang menarik, ini ngebawa kita ke ide soal semacam dukungan spiritual on demand. Orang nggak nonton setiap hari, tapi mereka tahu ada sumber kekuatan yang bisa diakses kapanpun mereka lagi butuh. Rasanya kayak punya pembimbing spiritual pribadi di saku kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini semua cuma berhenti di layar aja? Yuk, kita lihat gimana tontonan digital ini benar-benar bisa mengubah perilaku di dunia nyata. Dan hasilnya, wah ternyata dampaknya itu jauh lebih dari sekedar tontonan. Ada perubahan-perubahan yang nyata dan positif dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa ini. Kesaksian dari Pak Sairin ini jadi bukti yang kuat banget. Menjadi lebih sabar dan lebih positif itu hasil langsung dari refleksi internal yang dipicu sama kontennya. Ini nunjukin gimana bimbingan spiritual digital bisa ngebentuk cara kita berinteraksi sama orang lain. Terus, apa sih resep suksesnya dakwah digital ini? Datanya nunjukin, nomor 1 ternyata kredibilitas penceramahnya. Di lautan konten online yang luas ini, orang-orang nyari suara yang otentik dan bisa dipercaya. Tentu pesannya juga harus relevan dan aksesnya gampang. Meskipun ya tantangan klasik kayak waktu yang terbatas dan banyak distraksi itu tetap ada. Oke, dari studi kasus di Indonesia ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil buat gambaran yang lebih besar? Gimana sih masa depan iman di dunia digital kita ini? Jadi, inti pelajarannya tuh ini. Platform digital itu bukan sekedar nyiarin agama. Mereka lebih dari itu. Mereka menciptakan semacam ruang spiritual yang personal banget, yang interaktif, tempat kita bisa merenung.
Dan ini semua, pada akhirnya, ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ketika perjalanan iman kita makin personal dan makin digital, apa sih sebetulnya makna komunitas itu? Dan gimana cara kita membangunnya kembali di era lini masa ini? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.